Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Selamat malam. Kita sekarang berada di wilayah mana, Mas? Turgo. Turgo ya. Sekarang kita akan mendalami atau menelusuri daerah sini. Kita akan meluruskan sejarah yang ada di daerah sini. Untuk lain-lain dan selanjutnya mungkin selalu stay tune dengan kita. Tetap di Jagat Sapu Angin. Kita sekarang berada di jalur untuk pendakian ke Makom Syekh Jumadil Kubro yang berada di Bukit Turgo. Itu jalurnya ke sana ya. Kenapa alasan kita sekarang mau ngadain video di sini? Banyak cerita-cerita dari masyarakat yang beredar luas itu bahwasanya daerah sini itu sangat sakral sebenarnya. Di sana bukan makam ya, seperti yang ada di tulisan ini, makam. Tapi sebenarnya yang benar adalah makom Syekh Jumadil Kubro. Itu adalah pembawa agama Islam terdahulu. Untuk cerita mungkin Mas Ateng bisa menceritakan. Siap. Oke, untuk masih bersama kami lagi. Untuk makom kita harus naik ke puncak Turgo. Itu sekitar 40-30 menit sampai ke puncak yang disebut dengan makom Syekh Jumadil Kubro. Terus untuk cerita-cerita yang di sini nanti kita kuak dengan teman-teman kami. Nanti kita lihat jalur dulu, naik pas posisi naik ke makam Jumadil Kubro. Di sana ada pintu gerbangnya untuk naik. Mungkin dilanjut sama Mas. Oke. Terima kasih Mas Ateng yang telah menjelaskan yang ada di sini. Nanti jadi sedulur semua akan mengetahui secara gamblang dan jelas. Terus kenapa alasan kita kesini itu kenapa? Itu nanti akan kita jelaskan. Karena intinya ketika suatu tempat itu bersejarah dan sejarahnya itu bergaris lurus atau sejarah baik, jangan sampai ada sejarah itu dibengkokkan. Betul. Jadi tempat ini memang sakral ataupun penuh dengan gaib-gaib yang supranaturalnya yang memang kuat di sini. Banyak ada tekanan di sini. Jadi kita nanti akan meluruskan sejarahnya. Makomnya itu kalau teman sedulur semua akan mengetahui itu makomnya seperti makam biasa. Tapi itu adalah makom ataupun peninggalan jejak. Dulu Syekh Jumadil Kubro itu terkenal dengan dia adalah seorang syekh yang selalu berdiam diri atau pertapa. Dan dia membuka jalur Islam di sini. Dan itu akan segaris dengan Syekh Subagir yang dulu menancapkan Islamnya itu pertama kali di Gunung Tidar di Magelang. Mungkin suatu saat kalau banyak respon dan banyak like dari teman-teman, kita akan ke Gunung Tidar untuk mengungkap sejarah yang berkaitan dengan Gunung Turgo ini. Maksud saya Bukit Turgo. Oke, kita sekarang menuju ke jalurnya. Kita sampai cukup dengan jalurnya atau pintu gerbang. Pintu gerbangnya naik ke atas. Oke. Oke, kita sudah sampai di jalur pendakiannya. Jadi yang seperti Mas Ateng bilang tadi, kita mendaki itu mungkin kalau kita nggak pakai istirahat 30 menit, kalau pakai istirahat paling 1 jam lah, 45 menit kita ke atas dengan trek yang masih berupa tanah dan masih alami. Jadi kalau kalian sedulur semua pengen naik ke atas untuk merasakan atau merasakan kedasehatannya Bukit Turgo, silahkan naik ke sini. Alamatnya di mana Mas ini Mas? Ini tempatnya namanya Dusun Turgo, Kecamatan Makem, Kabupaten Sleman. Dan untuk teman-teman sekiranya mau naik ke atas ke puncak di Makom Syekh Jumadil Kubro, mohon karena menyayangkan sekali di atas itu banyak aqua, sampah-sampah itu kan. Oh iya, benar. Maaf, mohon untuk sampah dibawa turun lagi biar di sana bersih, rapi, biar sejuk. Oke. Pesan dari saya. Setelah ini kita akan menguak hal dibalik apa ya, yang seharusnya nggak terjadi malah terjadi. Tapi yang penting tonton selalu videonya
Setelah ini kita akan mengadakan apa Mas ya, istilahnya pengungkapan sejarah atau pengungkapan tempat ini yang sebenarnya harus buat kalau orang sini bilang apa Mas, kita selalu naik ke atas, kita meratapi, kita mengungkap sejarah dan lain sebagainya lah. Intinya kalau kalian datang ke sini, datanglah dengan niat yang baik dan dengan niat yang tulus, jangan ada niat yang sebaliknya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membuktikan beberapa gambaran masalah misteri-misteri dan hal-hal gaib yang ada di Bukit Turgo ini. Jadi saya di sini bersama Mas Den yang berada di belakang saya. Dia nanti akan menggambarkan beberapa sosok yang mendiami di Bukit Turgo ini. Jadi memang di Bukit Turgo ini memang auranya memang sangat kental dan sangat terasa. Seperti malam hari ini pun sangat terasa. Banyak gambaran-gambaran, tapi ada beberapa saja kita pilih yang memang benar-benar dia seorang yang paling, maksud saya hal gaib yang paling besar di daerah sini. Nanti akan bisa digambarkan oleh teman saya yang berada di belakang saya. Jadi untuk tahu gambarnya nanti kita akan ulas dan ungkap lagi di bawah, karena kita sekarang berada di agak ke atas. Tadi tim kita memutuskan untuk naik ke atas untuk menggambarkan sosok-sosok yang berada di sini. Jadi tetap stay tune di channel kita Jagat Sapu Angin. Oke seluruh semua yang masih bersama kami menonton acara tetap di Jagat Sapu Angin. Seperti yang saya bilang tadi, di Bukit Turgo ini masih menyimpal hal-hal yang dibalik sejarah atau fakta-fakta sejarah yang lainnya. Kadang ada beberapa bukit yang tidak di sini pun dijadikan hal yang sama, yang bermaksud dengan berkaitan dengan hal-hal yang hitam. Sekarang saya ditemani oleh Mas Den. Di sini kita akan mengungkap di balik kisah-kisah yang sebenarnya sakral dan sangat berwibawa. Di sini kita akan menyingkap semua tabir-tabir kelam. Oke Mas Den. Sekarang kita berada di salah satu sisi Bukit Turgo yang disalahgunakan. Mungkin nanti Mas Den bisa bercerita tempat apa ini dan apa hubungannya dengan Bukit Turgo. Mungkin kita bisa bergeser seperti ini buktinya. Ini adalah salah satu tempat pojokan yang mungkin hanya sebagian kecil orang yang tahu di daerah sini. Yang sebenarnya daerah sini adalah makomnya Syekh Jumadil Kubro yang sangat terkenal kewibawaannya dengan hal-hal yang berbau Islam. Tapi sangat disayangkan sebagian kecil dari masyarakat menggunakan daerah ini menjadi hal-hal yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Mungkin Mas Den bisa bercerita tempat apa ini atau tentang gaib-gaibnya yang ada di sini. Ya, terima kasih Mas Di. Jadi untuk tempat sekarang yang kita datang, lebih tepatnya untuk aura di sini itu negatif atau hitam. Nanti saya akan melukiskan untuk sosok yang ada di sini. Habis nanti melukis, nanti saya akan jelaskan untuk sosok-sosok di daerah sini itu yang sering orang datang ke sini untuk menyalahgunakan, padahal di tempat ini adalah tempat yang sangat bagus. Yang paling pertama, yang paling utama adalah kita tidak boleh, untuk salah satu contohnya kayak gini, untuk menyembah batu kayak gini, seharusnya kita tidak boleh. Kebaca semuanya untuk di daerah sini, orang-orang di sekitar sini masih sering sekali orang-orang yang datang ke sini, bukan di sekitar sini ya, yang datang ke sini sering sekali lupa. Salah satu hal negatif yang datang ke sini itu adalah mereka memanfaatkan makhluk yang negatif itu untuk kebutuhan dunia. Sedangkan di sini adalah tempat yang suci atau tempat yang putih semuanya. Nah, untuk lebih kejelasannya nanti kita habis ini kita gambar, habis itu saya jelasin lebih detailnya. Jagat Sapu Angin.
tiang niki wau. Laras niku. Ngapunten, Mbak. Menawi kula film iki mboten napa. Apa? Dados ngosak rencang niku pengen ngungkap sejarah sing wonten mriki. Ya. Kowe bener. Dados mungkin mboten enten sing menyimpang saking jalan-jalan kebaikan maksudnya. Ya. Nek umpami nggih menawi jenengan saged nyritakaken sing wonten ten mriki sing sajatosipun niku bukite niku kangge napa? Ajeng mungkin masyarakat lain saged memahami bukit niki namung kangge kebaikan boten nggih sanes-sanes lain. Tujuan kula sak rencang nggih namung ngeten niku. Nek umpami wonten tujuan ingkang sanesipun bismillah mawon niku kendhake Kanjeng Gusti Allah. Matur nuwun. Kami iki sejatine manungsa mung titipan banyu kae nggone pangeran ingkang sejagat. Nggih. Dijukuk marang sira takwanya ketole kabeh. Kula niki namung lantaran dadi tiyang sakti. Ananging jiwane manungsa niku diukur saking manahe kalih Gusti Pangeran. Nanging saiki anane donya akhirat ora dadi pikirake. Jadi seperti itu ya sedulur semua. Banyak olingan yang ada di sini. Yang pada intinya jangan pada sedulur-sedulur semua kami harap jangan hanya memikirkan dunia aja. Pikirkanlah juga akhirat. Jadi dunia dan akhirat seimbang. Hargailah alam. Hargailah semuanya apa yang ada di bumi ini karena itu semua adalah miliknya Allah dan semua besok akan kembali kepada Allah juga. Baru satu pesan yang kita dapat. Dan mungkin nanti setelah ini kita akan mengulik sejarah lagi. Sejarah yang ada di gunung atau di Bukit Turgo ini. Sampai kita kupas tuntas sehingga tujuan yang pertama kita tercapai yaitu jangan sampai ada rekan-rekan kita atau sedulur-sedulur kita yang menyalahgunakan tempat ini untuk kepentingan duniawi. Tolong ingat itu semua. Terima kasih. Kyoto. Iki buku Mbak. Mbak menawi wonten pesen mulih Mbak. Saged jelaskan ini Mbak. Iya. Mbak menawi saged jelaskan. Yang gone mala petaka. Nggih.
wong ingkang lali marang kewajiban untuk dunyane swargane ditinggali amarga barang kok ngene iki utusane sapa sesuk sik bakal ngonangi yen wis dikelumpukke kabeh apa sing disembah iki wis metu kabeh bakal kuciwa putu-putuku tak kandhani kabeh menawi ini iki panggonane wonten ing kabeh iki sih tunduk marang amarga sisi lainnya ingkang putih nika wonten hitam wonten putih manungsa sakniki nyimpang saking ajarane kanjeng-kanjeng ingkang leluhur rumiyin Assalamualaikum. Iki wong kang kekurung wonten ing latar pesugihan ingkang wong lali imane ingkang wong lali kewajibane marang Gusti Pangeran ingon-ingonane Sedulur semua terpaksa pada malam hari ini untuk penelusuran gaib ataupun penelusuran makhluk-makhluk astral yang ada di Bukit Turgo kita hentikan karena tadi setelah mediumisasi pertama yang tidak disengaja itu terjadi gangguan-gangguan yang sangat mengganggu dan nggak mungkin untuk diteruskan. Untuk episode-episode yang lainnya mungkin kita akan kupas tuntas, tapi untuk yang malam hari ini khususnya di Bukit Turgo mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan. Yang pada intinya semua yang ada di sana, semua yang telah kita bahas di sana tadi jangan sampai terulang lagi, khususnya untuk masalah tentang pesugihan ataupun yang lainnya. Kita semua semoga bisa melepaskan itu semua. Masih banyak cerita-cerita lain tentang keangkeran atau misteri di Bukit Turgo mengenai kejadian alamnya ataupun kehancuran di Dusun Turgo sendiri. Mengenai Syekh Jubakir juga belum kita kupas tuntas, tapi karena memang ada gangguan dan banyak hal yang lainnya itu membuat kita harus berhenti sampai saat ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan kupas lagi mengenai Bukit Turgo, dari mulai sejarah tentang misteri apa yang ada di sana dan lain sebagainya macamnya. Tetap dukung channel kita, semoga channel ini akan berkembang dengan pesat, amin. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan salam jagat sapu angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.